Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la nabiyya wa la rasula ba'da. Selamat siang sahabat Jazirah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di podcast Jazirah UM Bengkulu. Jadi podcast kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara kita berdamai dengan insecure. Karena sekarang kan kita para anak muda lagi dilanda dengan insecure nih kayaknya. Di sini kita ditemani dengan Mbak Sabila Agusriani. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Fida. Oke, biar lebih deket kita manggilnya Sabila aja ya Mbak ya, nggak apa-apa ya Mbak ya? Iya nggak apa-apa. Oke, kali ini kita ditemani Mbak Sabila. Kita akan berbicara dan berbagi cerita tentang bagaimana nih cara berdamai dengan insecure versi Mbak Sabila ini. Oke Mbak Sabila, insecure ini kan kalau yang seperti saya tahu ini adalah perasaan down dan juga tidak percaya diri dengan diri sendiri. Yang tentunya nanti itu mempunyai banyak dampak yang buruk dan yang negatif juga. Iya. Jadi menurut Mbak Sabila apa nih pengertian dari insecure? Insecure itu orang yang tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri atau nggak punya kepastian terhadap dirinya sendiri gitu. Insecure itu ada yang negatif, ada yang positif nih. Nah, yang negatif ini lebih ke mendekati iri. Kalau yang positifnya menjadikan motivasi gitu. Iya, itu tadi ya Mbak Sabila, insecure ternyata ada dampak positifnya juga ternyata Mbak Sabila ya, insecure itu. Dan apa nih Mbak Sabila dampak dari insecure dari sisi ininya tadi, sisi negatifnya tadi? Dari sisi negatifnya itu menjadi iri kan. Jadi dampaknya itu karena mental, tidak percaya diri terhadap apa yang dia punya, kayak nggak bersyukur gitu. Udah itu kayak seperti apa? Lebih kayak membanding-bandingi, aku bagus nggak ya gitu daripada dia, kayak gitu. Dampaknya lebih negatif lah kayak gitu. Iya. Mbak Sabila ini sendiri punya nggak sih pengalaman pribadi yang Mbak Sabila rasakan sendiri tentang insecure itu? Setiap orang pasti punya ya pengalaman pribadi insecure, apalagi Mbak Fida gitu. Iya, saya juga punya Oke. pengalaman Saya insecure ya. Dulu saya waktu SMA, orang tua saya sering membandingkan saya dengan tetangga saya. Tetangga saya ini orangnya pintar gitu, SMA-nya favorit, SMP-nya favorit. Kalau kita kan SMA-nya yang biasa-biasa aja. Tapi kita harus bersyukur bahwa itu udah diberi sama Allah. Jadi waktu itu orang tua saya bilang, waktu beli sayur nih, ini si A ini pintar loh, kok kamu nggak ini diburuk-burukinnya gitu kan. Ya waktu itu saya ngedown karena mental saya dibilangin sama orang tua, apalagi orang tua ngomong ya kata-katanya nyakitin gitu. Jadi saya berusaha bahwa saya bisa, dia bisa kok saya enggak gitu. Saya berusaha, alhamdulillahnya saya dapat juara 1 sama dengan si tetangga ini. Udah itu sudah saya nih bilang sama orang tua, Bu ya ini Sabila dapat juara 1. Nggak diapresiasi, tapi alhamdulillah itu berkat usaha saya. Jadi saya bersyukur ada juga sahabat, ada orang lain juga yang memotivasi saya, bahwa ngasih semangat bahwa saya itu bisa gitu. Berarti Mbak Sabila ini tadi bangkit dari insecure-nya itu, menjadikan insecure itu sebagai bahan motivasi ya Mbak Sabila ya. Kita tiru bagaimana proses orang tersebut untuk mencapai pencapaian orang itu juga. Walaupun nggak diapresiasi nggak apa-apa Mbak. Kita bersyukur aja karena kita mengapresiasi diri sendiri itu menyenangkan Mbak. Kita bisa banyak melakukan hal juga kan, bahwa insecure itu bisa menjadikan motivasi, tapi jangan jadi diskriminasi gitu. Iya. Saya juga nih Mbak pernah merasakan pengalaman insecure, tapi bukan karena perkataan ataupun komentar orang lain, tapi saya sendiri yang membandingkan diri saya sama orang lain. Itu banyak sih para perempuan ya. Betul. Jadi saya tuh insecure dalam persoalan ini, tata bicara, dalam public speaking gitu. Kan kita bergabung dalam organisasi di dalam kampus. Terus lihat kakak-kakak nih, wah, public speakingnya pas di depan ini luar biasa sekali, terstruktur. Nggak jadikan kita, motivasi saja ya. Kita kan kalau ngomong Mbak Sabila rancu, nggak ada awalan, pertengahan, isinya, kesimpulannya kita obrak-abrik, kita buat ini kan. Jadi kayak, wih, keren gitu. Jadi kita merasa insecure, kok aku nggak bisa berada di titik itu. Makanya kita
harus dia bisa kok, kita nggak bisa, kita harus juga bisa gitu. Iya. Jadi saya pada saat itu saya ini menjadikan progres atau proses beliau itu saya tiru agar saya berharapan nanti itu bisa mencapai pencapaian seperti beliau juga, menjadikan itu sebuah motivasi. Iya. Saya kemarin itu. Kini kan apalagi para cewek-cewek ya, mungkin dengan wajah bertubuh itu kan ya, betul, pasti banyak wilayah dengan insecure tentang ini fisik ya Mbak ya. Iya, apalagi gendutan, jerawatan apa ya. Iya, kini kan sudah banyak kejadian harta insecure Iya. dengan kekayaan gitu, dan tuh dengan tubuh. Kini kan para wanita biasanya anak-anak milenial gitu dengan insecure gitu, itu tuh bukan lebih ke insecure positif tapi negatif, iri gitu. Karena kalau gitu dampaknya lebih gitu. Orang tua jadi jadi bahan ininya. Iya, yang saya rasakan dan juga saya lihat teman-teman ini banyak sekali insecure. Aku gendutan, iya Allah aku kurus banget. Itu tentang banyak fisik, sekali. terutama wanita kan Mbak. Saya bilang aduh kalau tentang fisik ini aduh pusing kepala, jerawatan ini. Kalau menurut Mas Sabila gimana nih cara mengatasi insecure tadi, baik dalam persoalan fisik, baik dari persoalan tata bicara ataupun persoalan yang lainnya. Bagaimana nih Mbak Sabila mengatasi rasa insecure tersebut? Yang tadi kata motivasi tadi, be yourself, percaya dengan diri sendiri kan, bahwa kalau kita dengan insecure dengan wajah fisik itu kan udah takdir Allah ya, takdir Allah, bahwa ada kan di kita surat, rubah juga nggak boleh kan Mas Sabila ya, kita operasi apa kita nggak boleh dosa operasi ya. plastik ya dosa. Kalau nggak dosa mau saya permak semua ini nih. Oke. Ini di surat At-Tin ayat 4 itu kan, sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Allah itu kan udah adil untuk kita. Jadi untuk apa lagi kita insecure kan? Allah udah memberikan apa yang kita butuh, bukan yang kita inginkan gitu. Allah tuh baik loh. Kan kadang banyak anak-anak milenial nggak nyalakan Allah. Allah nggak adil ya gitu kan? Berarti dia nggak bersyukur apa yang diberikan sama Allah gitu. Karena itu tadi Mbak Sabila, kayaknya kita manusia ini suka membanding-bandingkan. Iya, sering kita fokus pada kekurangan kita saja. Padahal kan Mbak, kita nggak juga berisi kekurangan semua ini. Pasti ada kelebihan kita. Ada kelebihannya tuh, pasti ada. Tapi kita terlalu berfokus pada kekurangan kita ini tadi, sehingga kita susah untuk berkembang. Jadi yang seperti Mbak Sabila katakan tadi, be yourself aja ya Mbak Sabila ya. Kita jadi diri kita sendiri aja. Kita syukuri apa yang kita punya. Iya kan, gitu kan Mbak Sabila? Iya, kita syukurin apa aja yang Allah kasih gitu. Oke, sahabat semua, kata Mbak Sabila tadi ini, cara berdamai dengan insecure itu dengan menjadi diri sendiri, be yourself. Kalau bahasa gaulnya itu. Kita be yourself, kita mensyukuri juga nih apa yang kita punya. Insecure itu jangan kita jadikan mood kita menjadi turun. Jangan kita fokuskan dengan kekurangan kita, tapi kita kembangkan. Insecure bisa kita jadikan motivasi. Kita lakukan seperti apa proses orang yang kita insecurekan itu, sehingga kita bisa beradab sama pencapaiannya dengan orang yang kita insecurekan itu tadi. Oke, Mbak Sabila, terima kasih atas waktunya siang hari ini. Iya, sama-sama Mbak Fida. Sudah mau share, berbagi tentang pengalaman pribadi tadi ya, tentang dibanding-bandingkan tadi, dan juga telah meluangkan waktunya. Tentunya. Oke, Mbak Fida. Sekian dari saya. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.